Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Rahman Maulana, NIM 2017 10 17 03 11 258. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian sistem ekonomi. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasi perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi, maupun investasi yang membentuk suatu kesatuan utuh yang teratur dan dinamis, sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sedangkan menurut McEachern, mendefinisikan sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa produksi itu. Sementara menurut George Mann and M. Anu, berpendapat sistem ekonomi sebagai sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri atas unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menolong dan mempengaruhi. Sistem ekonomi bisa kita artikan sebagai suatu cara untuk mengatur dan mengelola segala aktivitas ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan ini bisa saja dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, namun dalam mengelola tetap harus disadarkan pada prinsip tertentu agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Mencapai hal itu, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengembangkan ide terkait ekonomi dan perpajakan melalui kebijakan Omnibus Law perpajakan di mana wajib pajak akan mendapatkan sebagai insentif pajak yang bisa membantu para pembisnis dalam menjalankan usahanya. Serta pemerintah juga berupaya memaksimalkan peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam menjalankan perannya untuk perekonomian negara. Sistem ekonomi bisa kita artikan sebagai suatu cara untuk mengatur dan mengelola segala aktivitas ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan ini bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Namun, dalam pengelolaannya tetap harus didasarkan pada prinsip tertentu agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mencapai hal itu, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengembangkan ide terkait ekonomi dan perpajakan melalui kebijakan Omnibus Law. Perpajakan di mana wajib pajak akan mendapatkan berbagai insentif pajak yang bisa membantu para pembisnis dalam menjalankan usahanya, serta pemerintah juga berupaya memaksimal peran badan usaha milik negara atau BUMN dalam menjalankan perannya untuk perekonomian negara. Fungsi sistem ekonomi. Sistem ini bisa berjalan dengan baik asal perangkat-perangkat ekonominya ada. Konsumen, produsen, pemerintah, dan lembaga keuangan adalah beberapa contoh dari perangkat ekonomi. Pada dasarnya memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama ada mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menyediakan dorongan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, mengatur pembagian hasil produksi ke seluruh lapisan masyarakat agar berjalan sesuai harapan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi komando, yang ketiga ada sistem ekonomi pasar, yang keempat ada sistem ekonomi campuran, yang terakhir ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ini merupakan sistem yang paling konvensional dan kuno. Ada dua elemen utama dalam sistem tradisional, yaitu menghargai tradisi dan minimnya limbah. Perekonomian tradisional identik dengan daerah perdesaan dengan hasil berupa pertanian. Biasanya juga ini terjadi di desa-desa. Masing-masing anggota perekonomian tradisional memiliki peran khusus yang jelas sehingga setiap anggota memiliki hubungan erat. Sayangnya sistem ini tidak menggunakan fasilitas terpusat, teknologi, dan hal-hal yang menjadi simbol kemajuan. Apabila pembisnis konvensional menggunakan sistem ekonomi ini, maka mereka harus berupaya menjaga bisnisnya agar tidak berada di status diam atau tidak berkembang sebagaimana harapan mereka. Sistem ekonomi komando. Sistem yang satu ini tidak bisa dibilang lebih baik ataupun lebih buruk dibandingkan dengan sistem tradisional. Faktanya ada beberapa hal fundamental yang salah pada sistem ini. Ada 3 hal identik yang dimiliki oleh sistem itu, yaitu terpusatnya kontrol, keuntungan yang diharapkan, dan juga dominasi. Sehingga besar sistem ini akan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki semua hal yang terlibat dalam proses mulai dari produksi hingga peralatan dan fasilitas. Faktor dominasi akan jelas terlihat untuk sumber daya yang berharga karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan besar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya yang bersifat kurang penting biasanya dikelola oleh masyarakat.
Meski begitu, jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, maka ada keuntungan yang bisa didapatkan seperti terciptanya pasokan yang sehat dan sumber daya milik negara tersebut. Ekonomi pasar. Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas, di mana sistem ini organisasi yang dijalankan oleh masyarakat yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan. Bagaimana pasokan yang dihasilkan hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya antara pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi bisa berkembangnya dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini, maka pembisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai resiko dari pasar bebas, seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami juga gimana cara penyebab inflasi tersebut. Sistem ekonomi campuran. Sistem ini juga dikenal dengan istilah dual ekonomi karena mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasil dari sistem campuran ini biasa sangat luar biasa karena pemerintah dan pasar bekerja sama dalam mengelola sumber daya. Meski begitu, sistem ini juga rawan mengalami masalah, khususnya saat kekuatan pemerintah meningkat. Ini bisa memicu kontrol lebih ataupun sulitnya akses dan perekonomian yang kurang fleksibel. Sistem ekonomi campuran memiliki karakteristik berupa pembatasan oleh negara terhadap penguasa pihak swasta pada bidang-bidang yang strategis yang menguasai hajat hidup banyak orang. Selain itu, pemerintah juga terlibat dalam mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan moneter. Pemerintah juga mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesejahteraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi dalam sistem ekonomi sosialis adalah pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi pengelolaannya diatur oleh pemerintah secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Terakhir khusus di Indonesia, ada satu sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia ini berdasarkan pada jiwa ideologi Pancasila yang mengandung makna ekonomi demokratis, di mana asas kekeluargaan dan kegotong royongan dengan konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.